Ini apakah ini persoalan sebenarnya nanti implementasi norma atau apa? Atau memang kalau sudah ada putusan-putusan sebelumnya, saudara memastikan bahwa ini tidak nebis in idem. Nah, sekira saudara sudah paham tentang itu, bagaimana saudara memberikan alasan konstitusional bahwa mahkamah harus bergeser, ya, dengan saudara bisa menguraikannya lebih tajam, ya. Akibat ketentuan itu, saudara juga harus lihat, apalagi ini berkaitan erat dengan HAM, ya, yang tahu saudara sebutkan juga di dalam uraian ini pasal 281 ayat 4 UUD RI 5 dan tanggung jawab pemerintah. Nah, ini saudara harus uraikan lebih dalam. Selebihnya sih cukup bagus, sudah cukup baik, ya, dari tabel-tabel yang saudara ajukan itu, ya, apa yang saudara uraikan di sini. Nah, di petitum, ya, ini ada 5 butir petitum, saya kira juga sudah sesuai dengan kelaziman, ya, penyusunan format dan penulisan di PMK 7 2025 di dalam petitum ini. Paling pasal yang diuji ini saja nanti saudara lihat, ya. Di angka 2, angka 3, angka 4 itu tertulis 2 itu, ya, double itu. Yang kecil-kecil sih sebenarnya, yang tapi ini perlu kehati-hatian saudara, kalau tidak ini fatal, menjadi batal walaupun salah ketik sedikit saja, ya. Kemudian juga terhadap petitum alternatif yang saudara ajukan itu, ya. Alternatif angka 2 dan petitum angka 3, atau memang alternatif antar tiap petitum di angka 2 itu dan angka 3 dan angka 4 misalnya seperti itu. Nah, hati-hati di sini, saudara bisa lihat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya, ya, lebih terangnya uraian saudara ini, ya. Cukup panjang. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik permohonannya nanti. Saya bilang lanjutkan. Kembalikan Yang Mulia Pak Ketua. Makasih Prof. Makasih Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Terima kasih Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur yang telah menyampaikan penasihatan. Saya menyambung saja. Dan yang saya hormati para pemohon dan kuasanya. Ya, ini kan pemohonnya ada 3, ya. Betul Yang Mulia. Tadi yang saya nggak salah dengar, kalau Pak Hengki Thomas, Henok ya, Thomas Yang Mulia. Siapa Pak Heno Thomas? Ini belum merit, baru mau merit, punya calon pasangan yang berbeda agama, begitu? Ya, Mulia. Ya, kemudian kalau Ibu Uswatun Hasanah? Iya, Yang Mulia. Ya, nah kalau Pak Jahidin bukannya sudah merit? Sudah menikah dan istri saya seagama dan cantik Yang Mulia. Loh, iya. Nah, kenapa jadi pemohon? Ada persoalan konstitusional apa? Pengen nambah atau bagaimana? Beda agama? Tidak Yang Mulia, kan tapi menghalangi saya mendapatkan klien yang mau mencatatkan agamanya di pengadilan negeri. Bukannya tambah untung karena jadi ada klien yang harus diurus kalau beda agama. Tapi tidak bisa diajukan normanya karena ditolak udah beberapa kali gitu. Yang Mulia. Karena ada aturan itu. Tapi kan nggak mengalami kerugian konstitusional karena tidak bisa kawin lagi kan? Secara aktual tidak Yang Mulia, tapi secara gitu. potensial Yang Itu Mulia. makanya saya perlu tanya ini supaya jelas ini posisinya. Itulah, ya. Oke, baik, terima kasih. Itu just joke saja Pak Jahidin. Pertama, catatan umum dulu, ya. Saya lihat dalam permohonan saudara, ini kan memang saudara berusaha meyakinkan mahkamah, itu permohonan yang saudara ajukan ini tidak nebis in idem dengan permohonan nomor 68 2014 dan 24 2022, ya. Tapi selain 2 permohonan yang sudah diputus itu kan juga ada permohonan 212 tahun 2025 yang belum diputus, itu, ya. Jadi saudara juga harus lihat juga karena ini permohonan di belakang dan seingat saya ini permohonan yang sudah sidang pendahuluan dan sudah perbaikan juga, ya, belum diputuskan. Nah, baiknya juga saudara nanti memeriksa
permohonan 212. Nah, yang kedua, saya lihat yang menjadi argumentasi saudara bahwa ini tidak nebis and idem dengan perkara atau permohonan nomor 68 2014 dan nomor 24 tahun 2022 ini semata karena ada batu uji yang berbeda, ya, terutama batu uji yang saudara pergunakan itu ditambahkan, yang lain-lain saya lihat sama ini, ya, kecuali pasal 1 ayat 3. Nah, menurut saya ini tidak hanya sekedar batu uji yang berbeda saja, tapi harus ada argumentasi yang berbeda dengan yang sudah diputuskan maupun dengan perkara lain yang tadi saya sebutkan sebagai permohonan nomor 212 PUU 23 Romawi tahun 2025, ya. Itu kemudian terkait dengan kewenangan mahkamah, ya, ini memang sudah menyebut ketentuan di Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan dan PMK 7 tahun 2025, ya. Itu, namun mungkin bisa dilengkapi dengan pasal 24 ayat 2 juga, ya, selain pasal 24C itu. Nah, yang berikutnya lagi